Seorang yang membajak pesawat Boeing 727 sampai saat ini tidak tertangkap dan tidak diketahui pasti identitasnya. Dia kabur dengan uang yang cukup besar, yaitu sebesar $200.000. Kasus ini adalah satu-satunya kasus pembajakan pesawat yang belum terpecahkan. Dan dia menjadi seorang legenda dan tidak sedikit orang meniru perbuatannya. Mungkinkah dia sudah mati? Bagaimana ceritanya? Tetap di Bad Urban. Halo Baders, kembali bersama gue Doni. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan sebelum gue lanjut ceritanya, buat lo yang suka sama Bad Urban, jangan lupa like and subscribe. Klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update cerita-cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. We have one more request. We ask those passengers to go back on the taxi strip between the two runways. There's no reason for them to be standing there. They're only going to create confusion and some apprehension. So please direct those passengers to move back about 200 yards onto the common taxiway, please. Pada tanggal 24 November tahun 1971, aktivitas di sebuah bandara udara internasional Portland berjalan seperti biasa. Seorang pria kurus berambut gelap membeli satu tiket perjalanan untuk dari Oregon ke Washington. Nah, pria ini terdaftar pada penerbangan 305 maskapai Northwest Orient Airlines dengan nama Dan Cooper, atau lebih dikenal dengan seorang D.B. Cooper. Tidak ada yang aneh dengan perilaku pria ini. Dia sopan dan sangat tenang. Beberapa orang bahkan mengatakan Cooper ini pada saat di pesawat ini memesan bourbon dan merokok, yang sebetulnya pada waktu itu merokok itu masih diperbolehkan di dalam pesawat. Nah, tepat pukul 14.50, pesawat yang ditumpangi oleh Cooper lepas landas. Nah, tidak berapa lama kemudian, Cooper ini memanggil seorang pramugari yang bernama Florence Schaffner. "Hai cantik, sini dong." Mungkin itu kata-kata Cooper yang Cooper katakan gitu ya. Nah, saat Florence menghampiri Cooper, dia memberikan secari kertas. Nah, mungkin di dalam hati si Florence ini saat dia menerima kertas dari si Cooper, mungkin dalam hatinya dia berkata, "Wah, ada cowok iseng nih. Pakaiannya rapi, pakai kemeja putih, juga dasi hitam." Florence menyangka kalau surat yang diberikan oleh Cooper itu berisi nomor telepon. Tapi saat Florence membuka kertas tersebut, ternyata yang dilihatnya itu bukan nomor telepon, tetapi sebuah tulisan yang berkata kurang lebih begini. "Aku membawa bom dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Aku ingin kau duduk di sampingku." Pesawat ini telah dibajak. Setengah kaget, Florence ini menatap Cooper. Dan Cooper berkata bahwa Cooper menginginkan uang tebusan sebesar $200.000 berupa pecahan $20. Kalau dinilai sekarang itu kurang lebih jumlahnya sekitar 3 miliar. Sangat besar. Nah, ditambah juga Cooper juga meminta kepada Florence untuk disediakan 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan. Serta dia juga meminta truk bahan bakar yang siap mengisi saat pesawat itu mendarat di Seattle, Tacoma, Washington. Nah, saat Cooper mengatakan hal itu kepada Florence, dia juga menunjukkan tas kopernya dengan membuka sedikit perlahan-lahan, dan saat itu Florence melihat bahwa di dalam kopernya itu ada 8 silinder warna merah yang ditumpuk 4x4 tersambung pada sebuah kabel dan baterai. Pada waktu itu Cooper juga meminta kepada Florence, "Laporkan kepada kaptenmu." Dengan segera Florence memasuki kokpit dan melapor kepada kapten yang pada waktu itu bertugas, yaitu pilot bernama William Scoot. Nah, setelah Scoot membacanya dengan rasa kaget tapi juga takut, dia akhirnya langsung menghubungi pusat kendali di Seattle untuk diteruskan pesan tersebut ke FBI dan polisi. Nah, pada waktu itu seorang presiden maskapai Northwest Orient bernama Donald Nairel, dia segera mengatur dan mungkin juga mempersiapkan uang tebusan yang diminta oleh Cooper. Sekaligus dia juga menyampaikan kepada para kru pesawat untuk mengikuti arahan yang diberikan kepada
mereka dari Cooper sendiri. Setelah itu, tidak lama setelah si kapten ini melapor kepada pusat kendali, dia juga akhirnya mengabarkan kepada para penumpang. Ya mungkin dengan berkata, para penumpang yang saya hormati, saya minta maaf karena penerbangan mengalami masalah teknis. Maka jadwal kedatangan Seattle akan sedikit tertunda. Tapi jangan takut, saya akan memastikan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Mungkin seperti itu kata-kata yang disampaikan oleh William Scott. Nah, di dalam penantian menunggu FBI dan polisi mempersiapkan permintaan Cooper, pesawat terbang di daerah Puget Sound itu selama 2 jam. Nah, selama pembajakan itu terjadi, diceritakan oleh Florence dan beberapa penumpang, Cooper ini terlihat sangat amat tenang. Tidak layaknya seperti seorang kriminal yang biasanya mengancam atau mungkin menodongkan pistol, menodongkan pisau lah, pokoknya dengan teriakan-teriakan mungkin. Tapi Cooper ini berbeda. Dia ini kalem banget gitu, seperti orang baik. Nah, dan diceritakan juga oleh Florence bahwa si Cooper ini malah memesankan makanan untuk para kru pesawat dan membayar tagihannya. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya FBI menghubungi kembali pesawat dan melaporkan kepada William Scott. Bro, uang tebusan sudah disiapkan. Tolong sampaikan kepada Cooper. Begitu mungkin kira-kira. Pada jam 17.45, pesawat akhirnya mendarat di Seattle. Dan pada saat pesawat itu mendarat, Cooper mempersilahkan seluruh penumpang untuk turun dari pesawat. Dari seluruh penumpang yang ada, tidak ada satupun yang terluka. Cooper hanya membawa kembali 4 orang kru pesawat untuk terbang kembali bersama dengan dia. Setelah mengisi bahan bakar di Seattle, jam 19.40 akhirnya pesawat kembali lepas landas dengan tujuan Meksiko. Namun karena jarak dari Seattle ke Meksiko itu cukup jauh dan konsumsi bahan bakarnya juga tidak cukup, akhirnya diputuskan pesawat itu akan mengisi ulang bahan bakar di Reno, Nevada. Nah, sekitar pukul 22.15 akhirnya pesawat itu turun dan mendarat di Reno, Nevada untuk kembali mengisi bahan bakar. Nah, FBI pada saat itu tahu nih, pesawat yang ditumpangi oleh Cooper ini akan mendarat di Reno. Mereka bersiap-siaplah untuk melakukan sebuah penyergapan untuk Cooper. Pesawat pada waktu itu mendarat dengan pintu buritan belakang yang terbuka. FBI cukup heran dengan hal ini. Nah, setelah pesawat mendarat, FBI melakukan penyisiran di seluruh tempat yang ada di pesawat tersebut, namun Cooper menghilang. Nah, dari perkiraan FBI dan terlihatnya pintu buritan yang terbuka, FBI memastikan bahwa Cooper sudah melompat keluar karena dia juga kan meminta tadi di awal gue bilang dia meminta 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan. FBI memperkirakan bahwa Cooper itu telah melompat keluar dari pesawat melalui pintu buritan tersebut. Akhirnya dengan sigap FBI melakukan penyisiran di daerah-daerah yang diperkirakan tempat mendaratnya Cooper. Eksplorasi awal diperkirakan di daerah Gunung St. Helens. Nah, FBI menyisir setiap tempat danau-danau yang ada di daerah tersebut. Helikopter dan pencarian besar-besaran pun dikerahkan. Namun usaha FBI itu menemui jalan buntu. Jejak Cooper sedikit pun tidak ditemukan. Karena mungkin waktu itu juga kan akhir tahun nih. Diperkirakan hujan itu turun alias salju. Dan pada waktu itu juga malam hari. Akhir tahun, musim salju, kemungkinan pencarian Cooper ini agak terbatas oleh karena cuaca. Nah, jadi akhirnya pada awal 1972 di sekitaran awal musim semi, FBI kembali melakukan pencarian untuk Cooper ini. Tidak tanggung-tanggung, FBI dibantu oleh 200 tentara Angkatan Darat dan juga pasukan keamanan ikut membantu, serta beberapa sukarelawan juga membantu dalam penyisiran yang lebih luas lagi. Sampai-sampai dikatakan Angkatan Laut, Navy, mengerahkan kapal selam untuk mencari keberadaan Cooper. Yang diperkirakan nih, kemungkinan dia mati tenggelam. Karena pada waktu Cooper melompat dari pesawat, cuaca pada waktu itu dikatakan tidak baik sama sekali. Malam hari, gelap gulita, ditambah dengan turun hujan.
Jadi 50-50 Cooper ini bisa hidup setelah melompat dari pesawat. Makanya Navy atau Angkatan Laut Amerika mengerahkan kapal selamnya untuk mencari kemungkinan barangkali ya entah mayat Cooper yang ditemukan atau uang tebusan itu. Namun sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh FBI sia-sia. Jejak Cooper dan uang tebusan itu tidak ditemukan. Karena nilai uang tebusan yang cukup besar, FBI akhirnya menyebarkan nomor seri dan mengeluarkan sayembara. Nah, pada waktu itu sayembara dikeluarkan dengan memberikan komisi 15% dari jumlah uang yang ditemukan, maksimum $25.000. Ada yang lucu dari keadaan ini gitu ya. Seorang reporter Newsweek bernama Carl Fleming tertipu sebesar $30.000. Dia tertipu karena ada 2 orang yang mengaku bahwa dia mengetahui di mana keberadaan uang tebusan itu. Dan 2 orang ini meminta untuk bisa diwawancara oleh Carl Fleming. Mereka meminta imbalan sebesar $30.000. Namun setelah dicek, ternyata uang tersebut palsu. Sial itu memang si Fleming. Berharap dapat berita yang eksklusif, malah tertipu gitu ya. Berita ini menjadi berita yang sangat menghebohkan dan menjadi buruan para reporter. Nah, pada tahun 1973, beberapa surat kabar kembali mempublikasikan nomor seri uang tebusan tersebut. The Oregon Journal menawarkan hadiah sebesar $1.000, bahkan The Seattle Post dikatakan menawarkan $5.000 bagi mereka yang mengetahui keberadaan uang tebusan tersebut. Lagi-lagi hal itu nggak mudah. Jejak Cooper dan uang tebusan itu tetap tidak ditemukan. Seakan-akan keberadaan Cooper dan uang tersebut hilang di telan bumi. Sampai akhirnya suatu saat diceritakan ada sececah titik terang untuk FBI. Pada waktu itu ada seorang bocah bernama Brian Ingram berumur 8 tahun. Nah, secara tidak sengaja di saat dia berlibur bersama keluarganya, dia bermain di tepi pantai Sungai Columbia. Dia mainin pasir, gali-gali pasir. Ditemukanlah oleh bocah ini, oleh Ingram ini, 3 paket uang. Keadaan uang itu masih terikat karet. Dan walaupun uang tersebut ditemukan mungkin sebagian sudah agak lusuh atau rusak. Setelah dilakukan penelitian oleh FBI, akhirnya FBI mengumumkan dari 3 paket itu 2 paket sebanyak 100 lembar dan 1 paket sebanyak 90 lembar. FBI mengklarifikasi bahwa uang itu adalah benar uang tebusan yang diberikan kepada Cooper. Karena kasus ini menggemparkan seantero Amerika pada waktu itu, memicu beberapa orang untuk melakukan hal yang sama. Nah, pada April 1972 dikatakan ada seorang tentara baret hijau bernama Richard McCoy. Dia membajak pesawat United Airlines dan melompat di Utah dengan uang tebusan $500.000, lebih besar dari Cooper. Dan pada Mei 1972 di tahun yang sama, aksi serupa juga dilakukan oleh seorang Frederick Henneman. Dia membajak pesawat Eastern Airlines dan melompat di sekitaran Honduras dengan uang tebusan yang sama lebih besar dari Cooper, yaitu $303.000. Nah, di tahun yang sama pada bulan Juni, seorang veteran penerjun payung Vietnam bernama Rob Dolin Heidi juga meniru Cooper. Dia meminta uang tebusan yang sama dengan Cooper, yaitu $200.000 kepada pesawat United Airlines. Dan aksinya ini mengikuti aksi Cooper, yaitu dia melompat dalam kegelapan dekat danau Wasurino. Nah, tercatat dari beberapa kasus yang ada ini yang mirip dengan Cooper, tercatat 15 kasus pembajakan yang dilakukan dengan meniru gaya Cooper. Namun, mereka semua yang melakukan akhirnya tertangkap. Ada yang langsung tertangkap pada saat mendarat, ada yang 1 atau 2 hari kemudian baru tertangkap. Ada juga yang menyerahkan diri setelah 1 bulan menjadi buron. Nah, selama kasus ini berlangsung, FBI telah menangkap kurang lebih sekitar 1.000 orang. Bahkan dikatakan diantaranya ada beberapa orang gila yang hanya sekedar mencari sensasi dan publisitas, mengaku-ngaku sebagai Cooper. Memang Cooper ini menjadi sebuah legenda pada waktu itu.
Bahkan katanya ada orang yang sedang sekarat, yang sebentar lagi meninggal gitu, mengaku sebagai Dan Cooper. Nah, berdasarkan sketsa wajah yang dibuat, ada beberapa tersangka yang dirilis yang cukup diketahui oleh publik, dicurigai sebagai Cooper yang asli. Siapa mereka? Nah, yang pertama adalah William Pratt Gossett. Dia adalah seorang veteran tentara. Dia mengaku kepada istri dan anak-anaknya bahwa dia telah membajak sebuah pesawat. Dia bahkan memberikan kunci, yaitu kunci deposit box yang berisi uang sama dengan Cooper, 200.000. Tapi setelah dicek oleh FBI, dari pengakuan anak sulungnya yang bernama Greg mengatakan bahwa ayahnya ini adalah penjudi kompulsif. Greg menceritakan pada waktu itu memang sebetulnya sebelum Natal 1971, ayahnya ini menunjukkan setumpuk uang bertepatan beberapa minggu setelah pembajakan Cooper. Namun Greg berspekulasi bahwa uang tersebut bukanlah uang tebusan Cooper, tetapi uang hasil judi di Las Vegas. Nah, dari pengakuan ini dan berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh FBI menyatakan bahwa William bukanlah Cooper. Yang kedua adalah Dwayne L. Weber. Dia adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua yang dilaporkan oleh istrinya sebagai Cooper. Weber ini adalah seorang residivis untuk beberapa kasus pencurian dan pemalsuan. 3 hari sebelum meninggal, diceritakan oleh istrinya bahwa Weber ini mengatakan kepada istrinya, "Aku adalah Cooper." Dan seingat istrinya ini, pernah suatu malam katanya, si Weber ini mengigau dalam mimpinya dengan mengatakan bahwa dia melompat dari sebuah pesawat dan meninggalkan sidik jari di buritan kapal. Itu penuturan dari istrinya, katanya si Weber ini ngigo. Nah, namun setelah dilakukan pengecekan oleh FBI dan dibandingkan, FBI menyatakan bahwa di DNA Weber ini berbeda dengan DNA Cooper, alias Weber bukanlah Cooper. Nah, yang ketiga adalah Kenneth Christiansen. Kenneth ini dilaporkan oleh adiknya sendiri, yaitu Laylee Christiansen, sebagai Dan Cooper. Nah, Kenneth adalah seorang mantan penerjun payung yang bekerja setelah dia pensiun dari tentara dan tidak menjadi seorang penerjun lagi. Dia bekerja sebagai mekanik di Northwest Orient, yaitu pesawat yang dibajak oleh Cooper. Nah, Kenneth dilaporkan oleh adiknya karena adiknya pada waktu itu mengatakan bahwa beberapa bulan setelah pembajakan terjadi, Kenneth ini membeli rumah baru secara cash drag, tunai. Makanya ini sebuah hal yang cukup mencurigakan buat Laylee. Dan pada saat itu Laylee mengatakan bahwa kakaknya ini sedang menderita kanker tingkat tinggi. Dan diceritakan oleh Laylee, Kenneth saat sekarat dia berbicara kepada adiknya, ada sesuatu yang seharusnya kau tahu, tapi tidak bisa ku beritahu. Langsung aja mati. Nah, Laylee cukup kebingungan dengan perkataan kakaknya ini. Di samping juga dia bertanya-tanya apa yang dimaksudkan oleh kakaknya, tetapi dia tidak punya waktu untuk bisa meminta penjelasan kepada Kenneth, yang akhirnya katanya Kenneth-nya meninggal. Nah, namun setelah pemakaman selesai, mungkin acara berduka juga selesai, anggota keluarga termasuk Laylee menemukan ada beberapa koin emas dan perangko yang bernilai tinggi ditemukan oleh mereka. Dan juga dikatakan dan diinformasikan oleh mereka bahwa ada sebesar $200.000 di rekening banknya Kenneth. Mungkin hal inilah sebetulnya yang ingin disampaikan Kenneth kepada Laylee. Mungkin Kenneth sedang bercanda di saat sekaratnya, namun tidak sempat menjelaskan karena keburu mati. Nah, dari bukti-bukti FBI dan berdasarkan dari deskripsi, FBI akhirnya mengklarifikasi kepada publik bahwa Kenneth adalah kakak dari Laylee dan bukanlah Cooper. Walaupun sebetulnya dari si pramugari cantik yang tadi, yang si Florence itu, sketsa wajah, dia mengatakan sketsa wajah Cooper ini mirip sekali dengan
Kenneth. Tapi ada satu hal atau dua hal yang membedakan, yaitu Kenneth itu aslinya itu gundul. Tapi memang keseharian Kenneth itu dia menggunakan wig. Namun ada deskripsi yang kedua yang kurang cocok, bahwa tinggi badan Kenneth tidak sama dengan Cooper. Akhirnya FBI mengeliminasi Kenneth dari kasus Cooper. Oke, Beders, itu tadi yang bisa gue bagikan tentang DB Cooper. Gue bagikan berdasarkan data-data yang sebenarnya kalian bisa dapatkan di internet. Tapi buat kalian yang tidak suka baca, nantikan terus cerita-cerita lainnya dari Bad Urban. Horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Saya Doni dari Bad Urban. Ciao.